kendala terkait dengan ketika berbicara mungkin akan ada yang izin masuk, jadi Ustadz mungkin akan ada invite dulu ya, seperti itu. Baik, Des Ausa, silakan ditutup dulu gambarnya, Ustadz akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim, izin Ustadz Akmal, Ustazah Rina, dan Ustazah yang lain juga para santri, Ustadz izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim, qadimu alaikum bitahiyatul Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustadz Gunawan Tigasa, saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, dan saya bermanfaat bagimu. Itulah salah satu rumus dalam seni bergaul di sekolah kita yang disampaikan oleh guru kita, pastinya Agim. Mudah-mudahan kita semua dalam bergaul senantiasa mengamalkan rumus 3 tadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama Ustadz mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Akmal, Ustazah Rina, sahabat-sahabat musrif-musrifah, dan juga yang Ustadz banggakan santri-santri kelas 11 dan kelas 12 baik IPA maupun IPS. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang istimewa untuk kita semua, hari yang hebat, hari yang penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Santri yang baik, izinkan Ustadz untuk membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua langsung pemaparan dari program pengasuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Akmal selaku Wakasek bidang pengasuhan. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan program kesiswaan yang nanti akan disampaikan oleh Ustazah Rina selaku Wakasek bidang kesiswaan. Dan dilanjutkan dengan diskusi umum seperti itu. Diskusi umum terkait dengan kegiatan pengasuhan dan kesiswaan selama BDR untuk tahap 1 bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Begitu santri yang baik, hari ini kita kegiatannya ada 3 poin. Yang pertama adalah pemaparan pengasuhan, pemaparan kesiswaan, dan yang ketiga adalah diskusi. Waktu yang disediakan sampai jam 10.30, tetapi kalau bisa berkurang dari waktu tersebut, maka kegiatan kita dianggap sudah selesai dan santri dapat melanjutkan aktivitas kegiatan BDR pada hari ini. Baiklah santri yang baik, sebelum Ustadz memulai atau melanjutkan, Ustadz ada informasi selanjutnya, di mana link atau informasi yang tadi sudah dibagikan di kelasnya masing-masing, selain ada link Google Meet yang sekarang sedang kita lakukan nih, Google Meet interaktif. Yang kedua adalah absensi berupa link Google Form. Nah, nanti sahabat santri dipersilahkan setelah kegiatan ini selesai dapat mengisi form absensi kegiatan kita yang di dalamnya isinya adalah nama siswa, kemudian kelas, kemudian salah satu masukan terkait dengan apakah terkendala dengan Gimit, kemudian apakah santri juga sudah akan disampaikan oleh Ustadz Akmal Jumara. Jadi untuk yang pertama adalah pemaparan program pengasuhan yang akan langsung disampaikan oleh Wakasek pengasuhan kepada Ustadz Akmal, dipersilahkan. Sahabat santri mungkin bisa sambil mencatat, barangkali nanti akan ada yang ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Saya izin menghilang dulu dari gambar ya. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ustadzah, Ustadz Gunawan, Ustazah Rina, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Ala kulli hal, Abah merasa bahagia, merasa
bersyukur pada Allah SWT pada pagi hari ini kita masih sehat, kita juga masih diberikan akal yang sehat sehingga bisa dipakai untuk belajar, tubuh yang sehat bisa pakai ibadah. Mudah-mudahan kesehatan ini tidak disia-siakan. Ada dua nikmat yang sering kita lupakan, sering kita lalaikan, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu senggang. Sekarang waktunya kalau kurang bisa memanage waktu, kita lebih banyak nganggurnya, bahkan jadi kaum rebahan ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu, karena itu adalah kesia-siaan dan kita di Darut Tauhid sangat pantang dengan kesia-siaan. Baik Pak Gun dan anak-anakku sekalian, ini akan Abah sampaikan beberapa program atau sekilas program di tahun ajaran ini. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan diri kita sehingga apa yang tadi saya sampaikan, kita tidak banyak kesia-siaan yang kita lakukan. Mudah-mudahan sudah tampil ya di layar masing-masing. Sudah Ustadz. Baik. Izin Ustadz sebelum dilanjutkan, ya. Santri yang baik jika mengalami kendala boleh di chat ya untuk responnya untuk saat ini ketika sedang presentasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama, teman-teman harus paham bahwa bagian pengasuhan ini bukan bagian eksternal dari SMA. Bagian pengasuhan adalah salah satu bagian dari kegiatan belajar mengajar. Jadi salah seandainya teman-teman menganggap kegiatan yang dilakukan di pengasuhan ini adalah tidak ada hubungannya dengan sekolah. Itu sangat salah sekali. Kenapa? Ini adalah merupakan bagian dari kriteria teman-teman naik kelas atau lulus. Di kepengasuhan bahkan ada 3 poin yang selalu menjadi bahan kelulusan atau naik kelas. Pertamanya adalah di bagian tauhid, ma'rifatullah. Yang kedua di bagian akhlak, yang ketiga di bagian tadi tauhid sudah termasuk ibadah ya. Yang ketiga di bagian tahfiz, halaqah Quran. Maka teman-teman jangan menganggap nomor sekian hafalan Quran nomor sekian, mutabaah yaumiyah nomor sekian. Ini salah besar. Teman-teman akan diminta nantinya. Bahkan kami setiap hari kepala sekolah kita melaporkan ke Dirdik itu agak telat-telat. Kenapa coba? Gara-gara dari teman-teman ada sebagian yang laporannya siang, laporannya terlambat. Malam tadi aja ada 2 orang yang lewat dari jam 10 malam laporannya. Jam 10 malam kan kami juga butuh istirahat. Mau mereka bagaimana jam 10 malam baru laporan. Bahkan ada yang tadi pagi baru laporan, ya jam 6 lebih, hampir jam 7 ya, jam 7 lah kurang lebih. Jadi kepala sekolah lambat laporan ke Bandungnya, ke Dirdiknya, gara-gara nunggu antum semua ini. Makanya mohon ini menjadi salah satu prioritas juga buat kita semua selama BDR, selama belajar dari rumah. Kenapa? Salah satu elemen kita tersendat, maka semua laporan secara keseluruhan tersendat juga, gitu ya. Mohon ini bisa dipahami semuanya. Termasuk kepada tim, ketika ada update, segera update MY, segera dilaporkan, ya, segera dilaporkan. Kenapa? Kalau ini telat juga, rekapannya telat. Sehingga ke kepala sekolahnya telat, dari kepala sekolahnya ke Dirdik juga telat. Sekali lagi, bagian pengasuhan adalah satu kesatuan dari elemen yang ada di
SMA Azkia Islamic School. Izin Ustadz, suaranya menghilang. Ya, maaf. Seperti itu ya. Selanjutnya, targetan kita berada di Darut Tauhid secara garis besar, kita tetap adalah menjadi ahli zikir, ahli pikir, dan ahli ikhtiar. Artinya, selain zikir untuk pribadi, berpikir untuk pribadi, juga mengikhtiarkan juga untuk kemanfaat diri sendiri dan kemanfaatan orang lain. Jadi diharapkan teman-teman selama di rumah tidak hanya memikirkan diri sendiri, coba lebih dimanfaatkan dirinya untuk orang lain. Minimal adalah untuk orang tua kita di rumah masing-masing. Setiap harinya sudah melakukan apa, sudah membantu apa di rumah. Jangan sampai orang tua melihat kita di rumah seolah-olah dari pagi sampai malam megang handphone di tempat tidur, guling-guling, kiri kanan, rebahan. Jadi seolah-olah kita itu nggak ada apa ya, nggak ada gairah kita hidupnya. Ini juga menjadi beban mental bagi orang tua. Jadi teman-teman, berzikir, berpikir juga diikhtiarkan maksimal. Berzikir, berpikirnya, belajarnya itu maksimal. Kenapa Abah membuat sebuah lomba buat teman-teman untuk menyiapkan tempat belajarnya? Sebenarnya selain itu untuk melatih kreativitas, tapi teman-teman itu juga dilatih untuk mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri untuk belajar, sehingga ketika orang tua melihat kita, oh iya lagi belajar, karena tempatnya sudah kita siapkan, sikap kita juga sudah dipersiapkan seperti belajar gitu ya. Mohon maaf Ustadz. Ya. Suaranya putus Ustadz. Sudah ada nggak? Ustadz Akmal suaranya putus-putus. Putus-putus atau gimana? Halo? Coba monitor dari musrifah. Ustadz Akmal izin suaranya putus. Coba dimonitor suara Abah dari musrifah yang sudah hadir siapa? Putus-putus nggak? Khawatirnya di Abah. Putus Ustadz. Sekitar 3 menit yang lalu, sekitar 2 menitan putus Ustadz. Oh baik. Jadi target bersama kita menjadi ahli zikir dan ahli pikir itu juga diikhtiarkan untuk senantiasa memaksimalkan zikir dan pikir kita, gitu ya. Zikir dan pikir kita dipersiapkan semuanya, termasuk belajar di rumah. Belajar di rumah itu disiapkan segala sesuatunya. Jadi jangan sampai belajar sambil tiduran. Jadi kelihatan tidak siap gitu ya. Tidak siap kelihatannya, sehingga orang tua juga menilai kita, wah dia mah, anak saya mah dari pagi sampai malam hanya tiduran sambil pegang handphone. Jadi tidak terlihat lagi belajar. Tolong disiapkan semuanya, sehingga ikhtiar kita maksimal. Selanjutnya, alhamdulillah di tim kita masih utuh ya. Ada Ustadz Ramdhani yang memang sudah selesai dari masa khidmatnya, tapi ala kulli hal dari segi struktural tim pengasuhan masih utuh ya. Pertama saya sebagai wakil kepala sekolah bagian pengasuhan, yang kedua Ustadz suaranya putus lagi. Putus lagi ya? Dari Pak Gun atau dari saya yang putusnya ya? Ustadz Akmal? Ya, boleh Abah, izin Ustadz. Boleh Abah minta respon dari yang lain nggak? Halo? Halo? Ustadz Akmal izin, Ustadz 1 menit yang lalu Ustadz putus-putus, jadi suaranya seperti robot. Putus-putus ya? Coba iya, dari betul. santri 1 menit yang lalu. Dari santri pengen tahu suara Abah putus-putus nggak? Mohon maaf Pak Gun. Atau dari musrifah? Ya boleh silahkan. Khawatirnya dari Pak Gun aja nih yang putus-putusnya. Halo? Boleh ada yang respon? Tim pengasuhan?
Iya, Abah putus-putus, Bah. Putus-putus Ya, ya? sinyalnya sepertinya di Abah yang kurang kuat. Maksimal ini sinyalnya, strength. Hilang-hilang. Hilang-hilang sih, Bah. Tadi Abah hilang-hilang dari 1 menit yang lalu hilang-hilang. Ya, sahabat santri sambil menunggu sedang teknis ya. Seperti biasa, Ustadz ingatkan sembari mendengarkan pemateri baik itu seminar ataupun yang sekarang sedang pemaparan Abah, jangan lupa tetap hidupkan hati kita untuk senantiasa berzikir. Baik, Pak Gun, mengingatkan diri Ustadz sendiri dan sahabat semuanya. Bagaimana? Ya, Abah, silakan. Sudah bagus suaranya belum? Sekarang udah bagus, Bah. Baik, ini adalah tim pengasuhan. Tim pengasuhan kita masih utuh ya, masih full. Adapun Ustadz Ramdhani memang sudah selesai dari segi khidmatnya. Masih ada Abah di bagian wakil kepala sekolah, ada Ustadzah Lutfi yang bagian administrasi dan keuangan di bagian pengasuhan. Nah, ada beberapa yang berubah ya di bagian pengasuhan, jadi wali asuh kelas berapa. Kelas 10 Ikhwan Ustadz Muhammad Iqbal, kelas 11 Ikhwan Ustadz Miftahudin ya, bukan Miftahidin. Terus kelas 12 Ikhwan Ustadz Muhammad Fakih. Sementara di Ahwat, kelas 10 dipegang oleh Ustadzah Siti Rusmini bagian IPS, bagian MIPA-nya dipegang oleh Ustadzah Sri Nur Hasanah. Untuk kelas 11 Ahwat ada Ustadzah Aliyah, dan kelas 12 Ahwat ada Ustadzah Dwi Rahmawati. Mohon doa semuanya supaya teman-teman ini atau tim pengasuhan selalu istiqomah ya, menjadi garda terdepan dan menjadi contoh tauladan bagi santri-santrinya. Sementara untuk program pengasuhan untuk tahun 2020-2021 ini ada beberapa penambahan. Jadi nanti apalagi pas sudah offline ada beberapa hal yang menjadi tambahan unggulan buat teman-teman. Pertama, kita dijadikan program kaderisasi dari Yayasan Darut Tauhid. Teman-teman harus disiapkan dari sekarang. Dari sekarang bahwa teman-teman seandainya diminta oleh yayasan untuk memaksimalkan diri kita di yayasan untuk berkhidmat atau untuk bekerja di Yayasan Darut Tauhid harus siap-siap. Makanya persiapkan diri kita dengan berbagai aktivitasnya dengan maksimal. Didedikasikan nantinya untuk jadi penerus estafet kepemimpinan di Darut Tauhid. Jadi kader ulama, kader pendidik, dan kader sosial. Kader ulama ini meliputi menjadi asisten ustadz atau pengganti ustadz. Yang kedua, kader pendidik bisa menjadi musrif-musrifah ataupun jadi tenaga kependidikan, TU, bahkan jadi guru ya, untuk guru tahfiz misalkan, ataupun jadi kader sosial. Ini semakin banyak ini peluangnya di DTP. Sekarang DTP sudah DTP Indonesia ya. Artinya sudah nasional, jadi sangat butuh sekali banyak tenaga. Kenapa diambil dari Azkia? Karena Azkia adalah program beasiswa DTP ya. Kita harus siap ketika DTP meminta kita untuk bergerak di bagian dakwah secara sosial. Yang kedua teman-teman, masalah hafalan Al-Quran, kita mempunyai target besar ya. Memang dari jumlahnya nggak besar sih, hanya 3 juz ya minimalnya. Tapi besarnya itu adalah dimungkinnya. Teman-teman diminta atau dilatih untuk memungkinkan hafalan yang 3 juz. Kalau untuk kelas 10 yang baru sekarang ditekankan di juz 30, 29 dan 28. Sementara teman-teman yang sudah kelas 11, kelas 12 selain juz yang kemarin disetorkan, juga bisa memilih 2 juz sisanya. Mau juz berapa yang mau dimungkinkan. Kenapa? Ini yang sudah ditasmikan akan mendapatkan masa aktif
Jadi ketika sudah ditasmi tidak dianggap hafal selamanya, akan dianggap hafal itu setelah diperbaharui masa aktifnya. Kalau tidak diperbaharui, dia dianggap tidak hafal mungkin gitu ya. Jadi hanya pernah hafal. Nah, ketika dianggap mungkin itu adalah masa aktifnya adalah sebulan setelah tasmi. Selanjutnya, nanti di asrama teman-teman akan menjadi penerus atau meneruskan estafet kepemimpinan setelah di OSIS. Kelas 12-nya akan menjadi kakak asuh untuk kelas 11 dan kelas 10. Apa yang dilakukan jadi kakak asuh adalah memaksimalkan diri, melatih diri untuk terjun ke masyarakat atau untuk terjun di kaderisasi nantinya. Penempatannya dimulai dengan ketika kelas 12. Nanti ada yang ditugaskan menjadi ketua asrama, ada yang ditugaskan untuk menjadi asisten tahfiz, ada yang ditugaskan untuk menjadi fasilitator kegiatan di kelas ataupun di luar kelas, di asrama ataupun di luar asrama. Yang ketiga, Yayasan Darut Tauhid meminta kader-kader dari Azkia ini mempunyai tubuh yang prima, kesehatan yang bugar, jasmaninya yang bugar. Maka teman-teman dari sekarang harus sudah mulai itu tubuhnya itu disiapkan supaya ready for use ya, siap dipakai. Dipakai apa ya? Dipakai untuk dakwah. Dari segi pola makan, pola tidur, dan olahraga. Teman-teman mungkin nanti dari tim pengasuhan seminggu sekali akan diminta teman-teman untuk melaporkan berbentuk foto atau berbentuk video singkat latihan olahraga apa yang dilakukan selama ini. Selanjutnya ada Bina Ruhiyah ya, Bina Ruhiyah. Selain ada kajian, ada juga kontrol ibadah di MY dan halakoh kader. Ini tambahan ada halakoh kader insya Allah. Jadi teman-teman yang dikaderisasi sebagai kader ulama, kader pendidik, dan kader sosial, halakohnya akan beda-beda sesuai dengan kriteria masing-masing. Kalau saya sebagai kader pendidik tidak sama halakohnya dengan kader ulama. Untuk bina masyarakat nanti akan digiatkan lagi terlibat dalam kegiatan di masyarakat, baik itu ACM, BRTT, dan fasilitator masjid, BRTT eksternal dengan KRT-an atau kajian zikiran di warga. Maka teman-teman nanti akan dilatih mimpin zikir ya, yang sering terjadi di sekitaran Azkia. Misalkan ada yang wafat, zikirannya seperti apa, ada yang syukuran, zikirannya seperti apa, insya Allah. Nah, ketika teman-teman sudah masuk di kaderisasi, maka siap-siap teman-teman untuk ditempatkan di berbagai posisi, baik di DTP, persekolahan, atau di Yayasan Darut Tauhid Indonesia. Pertama yang akan dilakukan adalah scanning, klasifikasi kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan, apakah dia di bagian ulama atau di bagian pendidik atau bagian sosial. Setelah itu baru ada kader, halakoh kader dimasukkan dalam pembinaan. Yang ketiga akan ada pelatihan seperti kakak asuh, magang, dan pengabdian. Dan ada penempatan nanti di akhir, tes seleksi dan jenjang karir. Jenjang karir itu penempatannya itu. Itu ya teman-teman. Sementara nanti di halakoh tadi sudah disampaikan, hanya sementara dalam masa daring, teman-teman odoj, jangan dilupakan ya, harus ada waktu khusus untuk odoj, di mana gitu ya. Misalkan ba'da maghrib saya mau odoj karena waktu itu kosong, maka disilahkan. Pokoknya satu hari satu juz ini jangan dilewatkan. Usulan Abah selama satu semester ini, karena ada 3 juz yang akan dimungkinkan, maka diulang-ulang 3 juz itu diodoj. Nah, ketika selama BDR, halakoh Quran ini atau setoran hafalan ini kita kan terjadwal. Di hari Senin nggak semuanya setoran, di hari Selasa nggak semuanya setoran, di hari Rabu nggak semuanya setoran. Ketika tidak setoran, bukan berarti kita tidak menghafal atau tidak membaca Al-Quran. Dimaksimalkan waktunya sehingga pas setoran nggak lagi gak gigu ya, nggak terbata-bata lagi.
Jadi sudah dipersiapkan. Jangan sampai saya sekarang sore ini nggak ada jadwal setoran, main aja seperti itu. Minimal di murojaah apa yang pernah distorkan. Seperti itu. Masa aktif hafalan itu ketika setelah ditasmikan, maka akan mendapatkan masa aktif itu 1 bulan. Gitu ya. Nah, teman-teman, ada skema pemberian syahadah adalah pertama, juz yang pernah distorkan minimal juznya itu pernah ditasmikan 3 kali ke musrifah. Jadi kalau Abah selama liburan kemarin pas parade tasmi menyetorkan juz 1, berarti itu dihitung sudah mentasmikan 1 kali. Diharapkan ada 2 kali lagi ditasmikan itu juz 1 minimal itu. Yang kedua, maksimalnya setiap 1 bulan sekali itu terus ditasmikan. Seperti itu ya. Untuk halaqah Quran. Selanjutnya, teman-teman akan mempunyai waktu berinteraksi selama BDR dengan tim pengasuhan. Pagi-pagi jam 3.30 sudah reminder tahajud. Terus ada reminder subuh. Ini sebenarnya nggak usah direspon. Boleh teman-teman dibaca, terus cukup di checklist kalau ada checklist checklist absensi ya. MQ pagi, BRTT, duha, olahraga dan halaqah. Jadi nggak mesti ada tanya jawab, kecuali seperti absensi hanya checklist aja. Kalaupun ada pekanan foto BRTT, misalkan pekan ini adalah BRTT kamar mandi, teman-teman cukup fotokan before after, sebelum dan sesudah dibersihkan. Nah, baru ada setoran hafalan yang terjadwal itu juga di pagi hari. Kadang-kadang satu musrif nggak ada yang setoran di pagi hari. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang ada yang di pagi hari itu 3 orang atau 2 orang. Sisanya di sore, setoran hafalan sesi 2 terjadwal. Itu juga tidak semuanya. Satu musrifah hanya sekitar 8 orang satu hari itu paling maksimal. Maka yang lain tetap harus memaksimalkan diri, kalau enggak murojaah, memaksimalkan di ziadahnya sehingga pas setoran lancar. Di malam hari teman-teman akan di reminder saja tentang kegiatan besok atau tentang jadwal halaqah. Nah, di pekanan seminggu sekali Abah lihat di grup WA teman-teman yang ikhwan, kalau di akhwat kan Abah enggak masuk ya. Sudah mulai ada kesepakatan mau hari apa, jam berapa untuk pertemuan di Gimit. Mudah-mudahan ini bisa berjalan seminggu sekali, teman-teman bisa berkumpul satu kelompok wasuh ya, sehingga merasa ada kebersamaannya. Selain ada evaluasi sepekan itu. Nah, seperti itu pemaparan secara sekilas dari Abah tentang program pengasuhan. Ingat, sukses itu bukan besok. PDLT hari ini itu adalah sukses yang sejati. Jangan pelit pada diri sendiri. Bila bisa dilakukan maksimal, kenapa harus setengah-setengah? Begitu ya teman-teman. Pak Gun, dicukupkan sekian dari Abah. Semoga nanti kalaupun ada pengembangannya bisa didiskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Akmal atas presentasi atau pemaparannya dari tim pengasuhan seperti itu. Baik, santri yang baik, ini sepertinya tidak bisa tepuk tangan karena nggak akan terdengar juga. Kita berikan doa terbaik saja untuk Ustadz Akmal dan teman-teman tim pengasuhan. Juga pastinya kita semua yang ada di media ini, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz Akmal. Selanjutnya adalah pemaparan dari Ustazah Rina seperti itu. Ustazah Rina udah hadir di lokasi ruang meeting ini? Siap, sudah Pak. Baik, Ustazah Rina, saya bantu untuk PPT-nya ya, tapi sebelumnya mungkin bisa sembari diprolog dulu mungkin. Sebagai awalan, sembari saya coba buka untuk PPT-nya dari kesiswaan. Nah, sahabat santri, jangan lupa apa yang tadi disampaikan, barangkali ada yang kurang jelas
kemudian ada yang ingin ditanyakan, atau terkait dengan kegiatan yang lain yang mungkin tidak berhubungan dengan kesiswaan atau pengasuhan, tapi berhubungan dengan sekolah, ini boleh juga disampaikan di forum kita ini. Mudah-mudahan efektif dan pastinya penuh dengan manfaat. Oh, Teh Rina sudah bisa sendiri ya? Bukan saya yang presentasi itu, Pak. Oh, ini siapa? Cecep itu, Cecep. Oh, Cecep. Cecep. Halo, Cecep. Ya, baik. Terima kasih, Cecep. Silakan Ustazah, sebagai prolog dulu, saya coba buka dulu filenya. Baik. Terima kasih Pak Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Peserta kita 74 Ustazah. Gimana Pak? Peserta kita 74, alhamdulillah. Ada beberapa yang konfirm terkendala sinyal dan lainnya, tapi kita minta arahkan untuk kendala-kendalanya ditulis juga di aplikasi GF sekaligus daftar hadir kita sebagai evaluasi. Silakan saja. Ya, harusnya 95 peserta ya Pak? Ya, ini sudah sama sahabat wali asuh juga. Oh ya, berarti mungkin sekitar 60 ya? Ada wali kelasnya juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelas 11, kelas 12 berarti ya Pak ya sekarang ya? Ya, 11 dan 12 ini fokusnya ke kelas 11 dan 12. Ya, alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan guru-guru semua ya. Kita bertemu secara live seperti ini walaupun masih melalui virtual, tapi alhamdulillah senang banget bisa gabung lagi, ketemu sama teman-teman. Sekarang sudah kelas 11 dan kelas 12. Kita akan PJJ itu sampai kapan Pak Gun? Sampai selesai. Ya, doa yang banyak teman-teman gitu. Mudah-mudahan kita bisa cepat kembali ke pondok. Itu saya tahu sotoy banget saya. Teman-teman apakah filenya sudah keluar saja? Sudah Pak. Baik, dipersilakan. Ya, mudah-mudahan kita bisa kembali aktivitas seperti biasa. Ya, saya juga rindu ketemu teman-teman semua. Kita bisa bertatap muka langsung. Ya, jadi insya Allah untuk kedepannya mudah-mudahan cepatlah gitu berlalu pandemi ini gitu. Jadi kita bisa berkegiatan seperti biasa. Ya, sebelum itu saya mau memaparkan mengenai program-program kesiswaan. Ini mungkin sudah pernah ditampilkan ketika kemarin pertemuan dengan orang tua ya, tetapi kemarin ketika pertemuan dengan orang tua itu hanya sedikit yang bisa masuk gitu. Kalau ini khusus untuk siswa, program kesiswaan yang dilaksanakan selama, bilangnya apa Pak? BDR apa PJJ Pak? BDR, belajar dari rumah. Nah, selama BDR. Sekarang namanya BDR. Kalau semester kemarin namanya PJJ, sekarang namanya BDR. Teman-teman belajar dari rumah, kami guru-gurunya bekerja dari rumah. Baik, ini adalah program kesiswaan. Silakan lanjut Pak. Tahun 2020-2021. Cukup besar tidak kira-kira? Cukup Pak, saya bisa. Baik, ya, terima kasih Pak. Untuk kesiswaan squad, ya tim di kesiswaan saya masih diamanahkan sebagai pembantu kepala sekolah bidang kesiswaan. Saya dalam berkegiatan, dalam melayani teman-teman itu dibantu oleh beberapa orang. Kami satu tim saling bantu di kegiatan kesiswaan. Ya, seperti mungkin yang sudah teman-teman tahu, untuk di koordinator agenda karya itu ada Ustazah Arif Tazendisa Putri, yang beliau juga sebagai wali kelas 11 MIPA ya sekarang. Kemudian pembina OSIS ada Ustadz Fakih Abdul Haq Ar-Royan. Kemudian di pembina pramuka masih dengan Ustazah Santi Puspasari. Ya, belum ada penggantinya. Atau ada yang mau gantiin, Pak? Kemudian di
pembina belum, Pak? Belum. Ya, pembina PMR masih ada Ibu Dokter Ustazah Siti Rusmini, calon Ibu Dokter mungkin. Amin. Dan ada tim pengembang bahasa yang nanti akan dikoordinatori oleh Ustadz Nurul Aulia atau Ustadz Uun yang mungkin teman-teman kenalnya ya, yang mengajar bahasa Arab. Di bahasa kami ada tim juga, ada Ustazah Ria, ada saya, kemudian ada Ustadz Fakih, dan ada Ustadz Imam nanti yang akan ikut di bagian bahasa, insya Allah. Ini adalah tim yang masih bergabung membantu saya di kesiswaan. Lanjut, Pak. Ya, ada 4 program besar yang masih akan dilaksanakan di kesiswaan selama BDR ini. Ya, ada pembinaan potensi, pembinaan prestasi, pembinaan organisasi, dan pembinaan bahasa. Masing-masing akan dijelaskan satu persatu. Silakan, Pak. Ya, pembinaan potensi atau agenda karya ini yang akan bersinggungan langsung dengan pembinaan prestasi nantinya. Ya, insya Allah selama BDR, agenda karya kemungkinan masih bisa dilaksanakan tapi tidak akan bisa full. Itu kami usahakan untuk bisa tetap bertemu dengan pelatih agenda karyanya itu minimal 1 bulan sekali, gitu ya. Jadi teman-teman nanti secara daring, mungkin tetap secara virtual bisa bertemu kumpul dengan para pengampu agenda karya masing-masing ya. Agenda karyanya agak sedikit ada perubahan di semester depan selama BDR ini karena kami pun harus menyesuaikan dengan sekolah kadar ya, sekolah yang sudah dicanangkan untuk menjadi basis sekolahnya di Askia. Ya, di antaranya ada public speaking, ada qiraah, kaligrafi, menulis, hadroh, marawis, nasyid, desain grafis, multimedia, fotografi. Pak Gun, kealingan saya yang bawahnya nggak kelihatan. Ini ada, ya, ada fotografi, digital marketing, atletik, dan futsal. Ya, yang nggak ada apa? Memanah contohnya. Nah, memanah itu nanti akan menjadi program wajib ya untuk seluruh siswa. Jadi bukan lagi agenda karya. Jadi nanti akan Cecep mau presentasi lagi, Cecep? Hilang presentasinya, Pak. Ananda Cecep boleh tidak digerakkan dulu untuk share screen-nya? Cecep, ada Cecep? Hadir, Ustaz. Ini Cecep sedang share screen. Sekarang gimana, Teh? Sudah ada muncul? Masih, Pak. Oh, muncul yang Cecep? Ya, oke, Cecep. Sebentar, saya close dulu. Tolong di stop presentasi itu cek ada tulisan stop presenting. Nah ya, sip. Udah, Teh? Ya, siap, Pak. Baik. Oke, jadi tadi sampai memanah ya. Jadi nanti memanah akan menjadi program wajib yang harus diikuti oleh teman-teman. Begitu juga dengan akar silat ya, yang tadinya ada silat, sekarang silat hanya akan dijadikan agenda karya atau kegiatan wajib juga. Gitu. Jadi teman-teman nanti mungkin saya nggak tahu ya, gitu apakah nanti masih akan menggunakan kegiatan silat ini atau kita akan mengganti dengan beberapa alternatif. Ya, bisa aja kali ada kungfu gitu, atau ada muay thai gitu, atau beksi misalnya gitu ya. Ya, kita lihat nanti untuk semester ke depan. Lanjut, Pak, ini untuk pembinaan potensi.
ya, atau agenda karya. Selanjutnya adalah pembinaan prestasi. Ya, insya Allah saya kemudian di OSIS khususnya itu masih akan intens mengadakan lomba-lomba intern untuk teman-teman yang bisa diikuti secara daring gitu ya. Kemarin terakhir kita mengadakan lomba di kelas meeting, dan insya Allah untuk besok-besok kita masih akan mengadakan lomba-lomba yang lebih menarik supaya teman-teman berminat gitu ya untuk mengikuti lomba-lomba yang diadakan secara intern ini gitu, karena tujuannya supaya teman-teman tetap bisa berkegiatan gitu, teman-teman tetap bisa mengasah potensinya, teman-teman bisa terus mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga nggak hilang gitu ya, walaupun di rumah, walaupun BDR selama hampir, kalau mungkin nanti sampai Desember kemungkinan gitu, berarti kan teman-teman hampir 1 tahun, sekitar 10 bulan ya, 10 bulan di rumah gitu. Kalau misalnya kalau misalnya nggak dilatih, ya hilang gitu. Sehingga harapannya untuk adanya lomba-lomba ini bisa membantu teman-teman tetap produktif, teman-teman tetap bisa mengembangkan bakat-bakat yang dimilikinya gitu ya. Di pembinaan prestasi ini pun akan ada pembinaan intensif ya. Kalau misalnya ada lomba-lomba yang memang misalnya tingkat nasional, kemudian membutuhkan karantina terlebih dahulu, membutuhkan pelatihan terlebih dahulu, itu nanti kita akan bantu juga untuk teman-teman bisa latihan begitu. Kemudian mengikuti lomba-lomba online di luar sekolah ya, misalnya lomba-lomba yang biasa diadakan di medsos gitu ya, teman-teman sampai tingkat nasional itu bisa diikuti dan boleh diikuti. Seandainya berbayar, lombanya berbayar, itu kalau teman-teman berminat, insya Allah bisa difasilitasi oleh sekolah, gitu, oleh dana dari sekolah ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir mikirnya bosen lah lomba intern mulu gitu, lombanya itu lagi gitu misalnya. Nah, untuk teman-teman yang punya bakat-bakat tertentu yang bisa disalurkan untuk lomba-lomba di luar online, silakan ikut gitu ya. Nanti bisa hubungi saya untuk pendaftaran dan administrasinya begitu. Selanjutnya Pak, ada pembinaan organisasi. Ya, pembinaan organisasi secara garis besar masih ada 3 organisasi besar di Askia, ada OSIS, Pramuka, dan PMR gitu. Tapi memang untuk selama BDR ini yang banyak aktif berkegiatan, masih berkomunikasi intens itu adalah OSIS, karena OSIS menjadi panitia atau penggiat di kegiatan peringatan Hari Besar Islam, peringatan Hari Besar Nasional, kemudian kegiatan-kegiatan sekolah yang membutuhkan kegiatan ya, membutuhkan siswa gitu. Nah, itu biasanya memang dari OSIS sebagai motor penggeraknya. Tetapi tidak ada kemustahilan kalau misalnya mungkin nanti Pramuka atau PMR mau mengadakan lomba. Ya, saya membuka kesempatan seluas-luasnya untuk teman-teman di Pramuka ataupun di PMR, kalau punya gagasan, punya event-event tertentu, silahkan diajukan gitu. Silahkan konsultasikan dengan pembinanya masing-masing, pembina Pramuka dengan Ustazah Santi, pembina PMR dengan Ustazah Siti gitu. Kami punya lomba ini Ustazah, punya program ini Ustazah, silahkan sampaikan konsepnya, dan nanti dari manajemen di kesiswaan akan mendiskusikan gitu. Kira-kira akan seperti apa nanti kegiatannya gitu. Jadi teman-teman di Pramuka, di PMR juga sama, tetap ada kegiatan rutin walaupun dilaksanakan secara luring ya. Luring itu maksudnya teman-teman melaksanakannya langsung di rumah gitu. Atau di medsosnya jadi rame. Medsos Pramuka, IG Pramuka, IG PMR itu kan masing-masing punya ya. Jadi diramaikan tuh medsosnya sehingga teman-teman tetap kelihatan berkegiatan gitu. Ya, walaupun tidak secara langsung gitu ya.
lomba-lomba mandiri yang bisa dilaksanakan boleh dilaksanakan. Ataupun mau lomba-lomba di luar yang online ya, lombanya online itu boleh juga diikuti gitu ya. Nanti silakan dikonsultasikan, silakan diajukan ke pembinanya masing-masing. Begitu. Lanjutnya Pak. Ya, terakhir adalah pembinaan bahasa. Untuk pelaksanaan bahasa selama BDR, insya Allah masih akan sama dengan semester kemarin. Ya, ada penerapan 2 hari berbahasa per pekan, yaitu di hari Kamis dan Jumat. Teman-teman boleh berbahasa Arab atau berbahasa Inggris sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kalau berbincang-bincang melalui medsos ketika di kelas di luar jam pelajaran itu menggunakan bahasa asing itu. Kemudian yang kedua, hafalan kosakata dan percakapan bahasa dan disetorkan setiap pekan. Seperti yang sudah kita laksanakan kemarin ya, gitu teman-teman. Di hari Senin atau Selasa dari tim bahasa akan menyampaikan mufrodat, vocab dan percakapan ke teman-teman. Kemudian ya untuk dihafalkan dan akan disetorkan di setiap Sabtu pagi itu melalui video call oleh penanggung jawab kelasnya masing-masing gitu. Ya, jadi itu masih akan kita laksanakan untuk bahasa di BDR semester besok. Tujuannya apa? Tujuannya mempersiapkan teman-teman untuk siap nanti ketika pelaksanaan belajar sudah langsung gitu ya. Ketika teman-teman sudah kembali ke sini, maka bahasa akan diintensifkan. Nah, itu butuh keseriusannya teman-teman untuk menanggapi kegiatan ini. Begitu. Kemudian yang ketiga ada seminar berbahasa dengan menghadirkan native speaker. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Kita akan mengadakan seminar berbahasa menghadirkan native speaker. Apa itu native speaker? Yaitu orang-orang yang langsung memang sudah punya bahasa ibunya. Contohnya ya kalau bahasa Inggris kita bisa menghadirkan bule-bule gitu ya, sehingga bisa sharing mengenai bahasa atau budaya atau daerahnya menggunakan bahasa asingnya begitu. Ya mudah-mudahan teman-teman ngerti gitu ya. Nanti capcus pembicaranya Castistus pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu, harapannya teman-teman paling nggak ngerti lah gitu apa yang dibicarakan oleh native speaker itu. Itu untuk pembinaan bahasa 4 program yang ada di kesiswaan yang akan dilaksanakan selama BDR. Selanjutnya adalah tata tertib ya Pak. Lanjut Pak. Ya ini tata tertib selama BDR, insya Allah akan dilaksanakan ketika teman-teman sudah mulai aktif belajar. Nanti gitu ya. Ketika teman-teman tidak hadir maksimal 1 kali dalam sepekan, itu akan segera dikonfirmasi oleh wali kelas, oleh guru BK, langsung melalui via telepon, video call, atau apapun yang bisa menghubungi teman-teman. Kalau teman-teman tidak hadirnya, nggak izin gitu, tahu-tahu nggak ada, kan sering banget nih ya. Selama kemarin, pengalaman kemarin di semester kemarin itu, ketika PJJ, teman-teman tuh banyak yang nggak hadir, apalagi ketika Ramadan. Ada yang tidur, ada yang tahu-tahu udah di laut gitu, ada yang tahu-tahu lagi olahraga katanya, ada yang di pasar gitu, segala macam gitu. Nah itu yang akan kami antisipasi untuk di semester depan selama BDR ya. Jadi akan dikonfirmasi ketika masih berulang, apalagi kalau misalnya dalam 1 pekan itu bisa lebih dari 1 kali ya, maksimal 3 kali dalam sebulan tanpa alasan syar'i, itu maka kami akan konfirmasi ke orang tua. Ya, konfirmasi ke orang tua. Ketika tidak ada respon yang baik dari teman-teman, maka kami bisa memberikan teguran. Ya, teguran ke orang tua dan ke siswa, sampai yang paling maksimal adalah pemberian SP.
SP-nya apa konsekuensinya? Ya nggak mungkin skorsing lah, karena teman-teman kan udah di rumah ya SP-nya, skorsingnya gitu. Jadi kemungkinan konsekuensinya lain yang lebih mendidik, yang bisa membuat teman-teman ngerasa BDR itu perlu nggak sih BDR tuh, teman-teman? Ini nggak ada yang dinyalain ya Pak, videonya Pak, siswa Pak, memang suruh dimatiin ya? Gimana? Bentar. Videonya siswa memang suruh dimatiin ya Pak? Iya, untuk sementara dimatikan karena ada sisi diskusi nanti habis ini. Oh baik, siap. Oke, jadi itu teman-teman untuk tata tertib di kesiswaan, mudah-mudahan, bukan di kesiswaan, tata tertib sekolah selama PDR, ya mudah-mudahan bisa ditaati, bisa dipatuhi oleh teman-teman, ya insya Allah guru-guru juga lebih semangat ya untuk memberikan ilmu, sharing ilmu ke teman-teman. Doakan yang terbaik untuk teman-teman. Begitu. Ya, Bapak, dari saya, dari program kesiswaan, sekiranya cukup penyampaiannya. Saya rasa sih teman-teman sudah paham ya dengan kegiatan kesiswaan. Ya, mudah-mudahan bisa kita lewati masa-masa ini dengan baik, sehingga nanti kita bisa berkumpul kembali dengan keadaan yang lebih baik. Itu. Terima kasih Pak Gun. Dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rina untuk presentasinya. Kita berikan doa terbaik untuk Ustazah Rina. Pastinya untuk kita semua yang ada di media online ini, mudah-mudahan kita senantiasa pastinya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik santri yang baik, tibalah kita ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Tadi ada beberapa yang chat di kelas dan ada beberapa yang juga WA. Untuk pertanyaannya ini bisa di grup ini ya, biar teman-teman yang lain juga dapat mengetahui sehingga tidak ada pertanyaan yang sifatnya berulang seperti itu. Ini mumpung ada Ustazah Rina, kemudian ada ada Ustadz Akmal, dan ada teman-teman wali kelas dan wali asuh yang ada di sini. Baik, santri yang baik, selanjutnya adalah sesi diskusi atau bertanya. Kepada santri dipersilakan untuk open mic-nya ya. Open mic-nya dan dapat dimunculkan gambarnya ya. Terima kasih Kak. Dipersilakan. Ya, dari Anida El Masabil. Silakan bertanya sendiri Kak. Anida El Masabil. Jangan semuanya. Biar untuk ya uji coba juga lah. Menggunakan ini aktivitas kegiatan media daring Gimit. Gimana Anida? Dipersilakan, bisa di-open. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Anida. Dipersilakan bertanya. Sebentar ya, sebentar. Ustazah Rina boleh di-mute dulu. Ustazah Rina, ya terima kasih. Silakan Kak. Ustaz, akar itu milihnya satu doang ya Ustaz? Akar pilihnya satu saja. Ada lagi tidak? Ada lagi nih Ustaz. Kata Deva, kenapa silat dihilangin Ustaz? Baik, akarnya satu saja dan kenapa silat dihilangkan. Baik, ada lagi? Ada. Udah Ustaz. Baik, terima kasih Kak. Di-save dulu ya. Kita buka 2 pertanyaan lagi. Ustazah Rina pasti sudah mencatat. Pertanyaan pertama adalah kita memilih aktivitas untuk apa ya tadi, lupa lagi malahan. Silatnya kenapa silatnya hilang, dan apakah akarnya itu cuman boleh satu saja kalau tidak salah. Ya, oke. Ya, 2 pertanyaan berikutnya dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Inas, lanjut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Mohon izin kepada Ustadz Ustazah, saya bertanya terkait kegiatan kelas 12 yang menurut saya udah ada wacana dari Kemdikbud bahwasanya
ada lagi UN, diadakan kembali UN gitu. Nah, sampai di sini saya mau bertanya tentang kelas 12 tuh program masalah pemantapan, apa sih namanya? Ya itu gitu. Terus tryout gitu. Itu tolong diinfokan gitu, Ustaz. Cecep mau presentasi. Baik, terima kasih Inas. Jadi pertanyaan Inas adalah terkait dengan persiapan program PM kelas 12 ya. Baik, di-save ya. Satu lagi, terakhir satu lagi untuk sesi 1. Dipersilakan satu pertanyaan lagi biar sekaligus masuk gitu. Adakah ini salah satu percobaan kita menggunakan Gimit, walaupun mungkin kalau nanti pas di kelas mah ini tidak akan bermenit-menit seperti sekarang ya. Paling setidaknya kita bisa melihat ustazahnya atau ustadznya sebagai media, sebagai kita minimalnya say hello, misalkan seperti itu ya, supaya ruh kita dalam belajar bisa diawali dengan lebih bisa interaktif lagi seperti itu. Ada lagi satu lagi? Ustadz hitung sampai 3, kalau tidak ada Ustadz jawab dulu. Ya, Ustadz, izin bertanya. Oke, silakan. Izihar. Iya, tadi kan Inas nanyanya tentang program kelas 12 ya. Terus kalau Adila mau nanya tentang apa untuk kelas 12 masih ada KT? Masih ada kakek? Ya, karya tulis. Oh, ini Izihar kelas berapa? Kelas 12, Ustadz. Oh, 12. Ya, Ustadz ngecek aja barangkali nanti nyebutnya kelas 11 kan? Iya, ya. Baik. Terima kasih, Kak. 4 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah akar harus 1 atau boleh lebih dari 1? Kemudian yang kedua, kenapa akar silat menghilang dari peredaran? Kemudian yang ketiga terkait dengan pemantapan kelas 12 untuk PM terkait dengan ujian nasional. Kemudian yang ketiga untuk kakek seperti apa? Nah, itu seperti itu. Baik, kepada Ustazah Rina barangkali ini wilayahnya dipersilakan atau yang ada yang membantu. Pertanyaan yang mana, Pak? Yang pertama untuk akar apakah boleh 1 atau apakah boleh lebih dari 1 atau memang 1? Kemudian yang kedua, akar silat kenapa hilang seperti itu? Ya, baik. Saya coba jawab ya. Untuk akar memang tetap hanya boleh memilih 1. Nanti untuk yang kegiatan wajibnya seperti memanah dan silat itu masih akan boleh diikuti gitu ya, wajib diikuti. Jadi teman-teman tidak hanya berkegiatan 1 agenda karya. Yang kedua, kenapa akar silat dihilangin? Kalau untuk karena sudah ada di program wajib gitu ya, sehingga untuk di agenda karyanya ditiadakan ya, mengingat sama gitu loh. Ketika kemarin silat ada di agendakan wajib, kemudian ada agenda karyanya, kami mempertimbangkan gitu ya, bahwa kalau misalnya diintensifkan di pelatihannya saja, itu rasanya masih cukup waktunya. Begitu, sehingga untuk akar dihilangkan. Jadi lebih intensif nanti di pelatihan rutinnya. Kalau misalnya memang mau ada lomba, nanti dari pelatih yang akan memilih gitu ya, memilih salah satu atau beberapa dari siswa yang bisa ikut gitu, bisa ikut di lomba itu yang layak, kemudian akan dilatih secara intensif. Demikian. Itu Pak. Untuk yang silat? Kenapa Pak? Silat udah dihilangkan maksudnya? Apa gimana? Iya. Oh iya. Ini juga masih menjadi perbincangannya, itu pertimbangannya nanti ke teman-teman gitu, apakah silat benar-benar dihilangkan, diganti dengan bela diri yang lain gitu ya, karena setiap keputusan apapun yang dilaksanakan pasti sudah dengan pertimbangan terlebih dahulu gitu. Kemarin salah satu alasannya kenapa silat itu agak-agak, saya melihatnya
agak stuck juga gitu ya. Teman-teman sudah naik tingkat belum? Coba bantu jawab teman-teman. Sudah ada yang naik tingkat? Selama 1 tahun mengikuti atau 2 tahun mengikuti silat itu ada perubahan tingkat nggak? Siap, belum, Ustazah. Belum. Nah, Belum, itu Ustazah. ya. Ya, jadi pertimbangan juga ketika apa yang teman-teman dapat itu kalau misalnya masih belum ada perkembangan, yaitu akan kami evaluasi begitu. Jadi yang dilakukan diputuskan oleh pihak sekolah pasti ada berangkat dari evaluasi begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau misalnya memang pertimbangannya masih baik, silat masih akan tetap diadakan gitu, atau kalau misalnya pun berbeda keputusannya ya teman-teman harus bisa terima keputusan itu. Begitu Pak, teman-teman ya. Terima kasih Ustazah Rina, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan dari yang tadi Anida El Masabil dan Deva ya kalau tidak salah nitip. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua terkait dengan kakek dan pemantapan kelas 12. Ini barangkali ada yang mau menjawab, siapakah dia? Ya, berarti saya sendiri ya. Baik, terima kasih Kak Inas. Sama Kak Izihar. Jadi pertanyaan terkait dengan kakek, karya tulis dulu aja yang gampang ya. Kakek ini tetap ada untuk kelas 12, tetapi pelaksanaannya sejauh ini untuk perencanaannya adalah di semester 2 terkait dengan sidang karya tulisnya. Mudah-mudahan ini asumsinya semester 2 sudah normal ya, artinya kalian sudah masuk kembali ke pesantren seperti itu sehingga bisa maksimal atau optimal dari sisi pendampingan karya tulisnya. Nah, adapun yang dilaksanakan di semester 1 itu untuk kelas 12-nya nanti akan diarahkan terkait dengan sosialisasi karya tulis khususnya kelas 12 yang akan dilaksanakan di bulan Agustus kalau tidak salah. Sehingga di sana juga di bulan tersebut juga akan ada pembagian terkait dengan pendampingan bersama dengan teman-teman atau sahabat guru pendamping nantinya seperti itu. Walaupun dalam pendampingannya selama semester 1 atau selama BDR ini pastinya melalui virtual atau daring atau luring seperti itu untuk pendampingan terkait dengan kakeknya ya untuk semester 1. Itu ya Kak, jadi tetap ada pendampingannya secara virtualnya akan dilaksanakan di semester ini. Mulai bulan Agustus akan ada sosialisasi kembali. Kemudian untuk karya tulis sidangnya itu di bulan atau di semester 2 kalau tidak salah seperti itu, dengan asumsinya adalah sudah belajar ke pesantren seperti itu. Kalau ada perubahan pastinya akan diinformasikan kembali. Itu untuk yang pertanyaan Kak Izihar. Kemudian pertanyaan yang Kak Inas. Alhamdulillah Kak Inas, terima kasih banyak untuk literasi digitalnya. Memang sejauh ini Ustadz bergabung di forum guru mata pelajaran atau forum Wakase Kurikulum di Kota Tangerang Selatan yang berafiliasi dengan Provinsi Banten pastinya, yang kita juga dibantu oleh pengawas sekolah. Sejauh ini belum ada konfirmasi terkait dengan ujian nasional yang tadi disampaikan oleh Kak Inas. Artinya secara resminya ke sekolah belum Kak. Walaupun mungkin secara berita-berita mah ya rencana-rencana itu mungkin ada, mungkin juga tidak ada. Biasanya kalau sekolah akan menyatakan ada itu kalau informasinya sudah bal dari pengawas. Artinya pengawas mengeluarkan surat edaran, kemudian diketahui oleh dinas pendidikan yang terkait pastinya. Nah, baru itu disampaikan kepada sekolah untuk ditindaklanjuti. Nah, sampai saat ini Ustadz belum menerima surat edarannya, sehingga untuk berita tersebut bisa mungkin ada, bisa mungkin tidak.
Tetapi sebagai informasi terakhir yang Ustadz dapatkan ketika pertemuan dengan para pengawas sekolah di Kota Tangerang Selatan. Jadi untuk ujian nasional tahun ini diganti dengan asesmen kompetensi minimal, Kak, namanya sekarang. Jadi kalau secara nama mah mungkin bukan ujian nasional lagi ya. Sama kayak zaman Ustadz dulu namanya kalau tidak salah UN, ujian nasional. Ujian akhir nasional UAN kalau dulu namanya. Kalau sekarang kan digantinya UN. Nah, tahun 2021 itu bukan UN lagi. Informasi yang terakhir yang sudah masuk ke sekolah resmi ya dari pengawas, itu nanti akan ada AKM atau asesmen kompetensi minimal. Kakak kelas 12 yang kemarin ini sudah mencoba untuk AKM-nya, asesmen kompetensi minimal yang diujikan di Labcom kita. Jadi itu nanti ujiannya nanti seperti itulah kurang lebih untuk pengganti ujian nasional. Ala kulihal, santri yang baik khususnya kelas 12, informasi-informasi terupdate pastinya akan diinformasikan kepada para santri karena Ustadz sendiri sebagai nanti untuk pembuatan kebijakan berdasarkan dengan informasi-informasi BAL dari pengawas kita di sekolah kita. Sementara yang harus dijaga oleh santri semua adalah semangat tetap belajar walaupun kita dalam model BDR ya, bukan model normal. Kemarin kan santri sudah mengikuti kegiatan seminar secara melihat YouTube secara luring ya kalau seperti itu. Nah, di sana gambaran-gambaran kita ke depan itu akan sangat cepat dan mungkin agak kurang diprediksi ya. Setidaknya kita walaupun kondisinya seperti ini, jangan menutup diri untuk literasi baik yang berupa offline maupun yang online atau lebih banyak yang online-nya. Mudah-mudahan terjawab Kak Inas dan Kak Idhihar terkait dengan kakek dan tadi ujian nasional ya. Seperti itu Kak penjelasannya sejauh ini untuk informasi ke sekolah terkait dengan informasi yang balnya. Terima kasih, lanjutkan terus literasi digitalnya, tetapi harap dikonfirmasi ke pihak sekolah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang beredar di luar seperti itu. Berikutnya kita buka sesi kedua, sesi terakhir. Untuk pertanyaan dari para santri ini alhamdulillah tertib Ustadz saja, kayaknya santri ini sudah mulai terbiasa untuk menggunakan media interaktif. Salah satunya adalah Meet, di mana sudah tertib untuk mem-mute ketika tidak dipersilahkan dan ditutup gambarnya ketika tidak dipersilahkan untuk di open seperti itu. Mudah-mudahan ini akan terbiasa ke depannya karena inilah salah satu media interaktif kita selain Zoom ya. Karena kalau Zoom pasti di atas Meet terkait dengan kapasitas kuotanya. Santri yang baik ada lagi? Kalau tidak ada mungkin kita closing untuk kegiatan kita. Dan sahabat santri dapat melakukan aktivitas selanjutnya secara mandiri atau dapat juga untuk khidmat kepada orang tua. Dan untuk jadwal pelajaran KBM mulai Senin depan akan diinformasikan pastinya sebelum hari Senin supaya ada bahan untuk pegangan santri. Nah, sekedar informasi untuk KBM kita akan dievaluasi per 2 pekan karena terkait dengan jadwal mata pelajaran yang ketemu hanya satu kali dalam 2 pekan, maka evaluasi untuk KBM-nya akan diupdate per 2 pekan seperti itu. Dipersilakan ada lagi yang mau bertanya? Agni, Ustaz. Sebutkan nama dan kelasnya ya. Santri Agni izin bertanya. Baik, terima kasih. Dipersilakan Kak. Terkait akar, Ustaz. Baik, lanjut. Itu kita masih ngelanjutin akar sebelumnya apa ganti? Ada lagi? Udah. Terima kasih Kak Agni, ditunggu ya. 2 pertanyaan berikutnya. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Arifin, lanjut. Santri Arifin izin bertanya. Diizinkan.
akar saya kan biologi. Tapi tadi pas presentasi Ustazah Rina nggak ada akar yang OSN. Cukup? Ada lagi? Sudah Ustadz. Terima kasih, Kak Arifin. Ya, lanjut. Jahria. Di open mic-nya, mutein, unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Udah Ustaz? Siap, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang program literasi yang 15 menit sebelum PJJ itu berlakunya dari kapan sampai kapan Ustaz? Dan formulir untuk menulisnya itu ditulis sekali atau sekali seminggu atau gimana Ustaz? Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih Kak Jahria. Ini seru sekali, tapi Ustadz batasi di sesi kedua ini aja ya, karena kita waktunya sampai jam 10.30. Kalau ada pertanyaan yang lain nanti boleh ditanyakan via wali kelasnya masing-masing ya, yang ada di grup kelasnya masing-masing, pastinya seperti itu. Baik Ustadz, Ustazah, ada pertanyaan di sesi kedua. Yang pertama, ini ngarahnya lebih banyak ke Ustazah Rina ya. Yang pertama, ketika saya akarnya A, apakah semester ini akan dilanjutkan dengan akar A atau ada perubahan? Kemudian yang kedua, akar biologi OSN dilihat tadi tidak ada seperti itu. Nah, ini boleh dibantu juga. Kemudian yang ketiga terkait dengan program literasi yang 15 menit. Nah, sebelum ke Ustazah Rina, saya coba bantu untuk yang literasi dulu karena itu cukup ada data untuk menjawabnya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Jahria. Untuk program literasi santri semuanya, ini dimulainya pekan besok di hari Senin ya. Jadi kan BDR itu mulainya jam 9. Nah, santri sebelum jam 9, kurang lebih 9 kurang 15 atau jam 8.45, selama 15 menit santri bisa open literasi, baik itu offline maupun online. Jadi literasi itu jangan dikira buku-buku mungkin yang ada di sekolah yang sifatnya bisa dipegang, tetapi santri juga bisa berdasarkan e-book ya, buku. Nah, di sana bisa santri buka-buka atau buku yang dimiliki di rumahnya masing-masing itu juga boleh. Nah, terkait dengan form yang akan diisi, informasi dari Ustazah Suherni, nanti santri kelas 10 sampai kelas 12 dalam resume jurnalnya menggunakan aplikasi Google Form yang di sana ada resumnya lah, ibaratnya seperti itu, supaya kedetek secara digital seperti itu. Jadi mengisinya melalui Google Form, membaca bukunya bisa buku yang dipunya di rumah atau e-book, bisa mengunjungi laman Perpusnas RI juga, ada di sana banyak e-book juga, atau juga yang dimiliki sekarang seperti itu. Kemudian cara mengisi GF-nya kalau tidak salah ini minimal 1 pekan sekali dari sisi untuk resumnya. Kalau minimal 1 pekan sekali, maka bisa dong setiap hari ibaratnya seperti itu untuk mengisi jurnal bacanya. Karena setiap santri pasti ada yang kemampuan literasinya cepat, ada yang sedang, ada yang sedang-sedang, maksudnya seperti itu. Mudah-mudahan Jahria terjawab ya. Biasanya kalau literasi ini suka ada duta-duta atau reward dari sisi pembaca yang terbanyak seperti itu. Biasanya seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Dan untuk yang 2 pertanyaan berikutnya dipersilakan Teh Rina untuk dibantu. Ya. Tadi pertanyaannya itu apa Pak? Agenda karya OSN-nya. Misalkan Agni mengikuti akar memasak, misalkan kayak gitu. Nah, apakah semester ini melanjutkan akar memasak atau mengganti lagi? Kemudian yang kedua, dari Arifin Ilham, kemarin mengikuti akar OSN biologi. Apakah semester ini masih ada? Soalnya tadi pas di pemaparan tidak ada. Itu saja 2 menit ya. Baik Pak. Kalau untuk apakah memilih akarnya masih akar yang sama dengan yang kemarin, kalau untuk tahun ini insya Allah masih sama.
kecuali memang akar-akar yang sudah tidak ada gitu ya. Jadi bisa memilih ke akar yang lain. Begitu. Ya, kenapa? Supaya teman-teman bisa lebih ahli di bidangnya gitu ya. Nah, ini mungkin juga nanti bisa seperti tahun kemarin, harapannya teman-teman nggak pindah-pindah agenda karya, sudah tetap di agenda karyanya, supaya teman-teman dapat materinya tuh full gitu ya, nggak ada yang tahu-tahu pindah, tahu-tahu ada di akar ini, tahu-tahu di akar itu gitu tanpa sepengetahuan koordinatornya gitu. Jadi ketika di cek nilainya ternyata nggak ada di akar yang A, tapi kok dia tahu-tahu ada di akar B, atau malah nggak ada di dua-dua akar itu, nggak ada nilai sama sekali. Nah, itu yang akan merugikan teman-teman sendiri gitu ya. Jadi insya Allah untuk tahun ini masih akan sama, kecuali beberapa akar yang memang ditiadakan. Yang kedua, untuk OSN nanti direncanakan akan menjadi sebuah komunitas gitu ya. Jadi ketika nanti sudah ada rencana OSN ini di bulan apa gitu, kita kan biasanya sudah tahu jadwal ya untuk OSN bulan apa. Nah, 2 atau 3 bulan sebelumnya sudah akan diintensifkan untuk dilatih nih anak-anak yang mau ikut OSN, yang benar-benar serius ikut OSN dan ada dalam komunitas gitu. Nah, nanti akan dibina di komunitas itu gitu. Jadi insya Allah masih akan tetap ada ya, Arifin ya. Begitu Pak. Belum di-unmute. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Rina untuk jawabannya. Mudah-mudahan santri yang lain terwakili oleh santri-santri yang tadi bertanya di sesi 1 dan 2. Pastinya masih banyak yang ingin ditanyakan. Ini Ustazah, mohon maaf nih Abah, belum dapat giliran pertanyaan. Barangkali nanti di sesi berikutnya, atau ada yang menjawab langsung begitu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke pengasuhan seperti itu. Nah, sahabat yang baik, pastinya masih ada yang ingin ditanyakan, tapi kita dibatasi oleh kegiatan atau jam kita, supaya kita juga bisa hematisasi dari sisi kuota kita. Alhamdulillah Ustaz sangat bersyukur 75 orang dapat berkumpul di dalam satu kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Santri yang baik, untuk sesi berikutnya adalah penutupan dan ada namanya sesi foto. Jadi nanti dipersilakan untuk dibuka dulu dari sisi gambar semuanya biar bisa di foto media screenshot seperti itu. Kita akhiri dulu dengan doa, mudah-mudahan kegiatan kita pastinya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Akmal, terima kasih Ustazah Rina, terima kasih sahabat Walas, terima kasih sahabat Wali Asuh untuk kehadirannya, dan juga terima kasih kepada teman-teman santri yang sudah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kuotanya barokah ya.